Oke, saat ini saya sedang berada di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kebetulan saya sedang berada di lahan Merdeka F1 milik Bapak Saumal Abidin. Jadi teman-teman di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini, beliau tanam bawang merah dari biji varietas Merdeka F1 itu di luasan 100 ru. Kalau 100 ru itu kita konversikan ke meter persegi sekitar 1.600 meter persegi. Jadi seperti itu. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya kedatangan tamu dari ahlinya ahli dari produk cap warna merah, khususnya bawang merah TSS nih. Saya saat ini juga sedang berada bersama Mas Rizky. Oke, selamat pagi Mas Rizky. Halo sahabat cap warna merah, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, semangat ya. ini dengan cuaca pagi yang cerah ini. Betul sekali. Nambah semangat kita ya di sini bisa Siap. di lahan yang berbahagia ini. Oke, siap, betul. Jadi memang cuacanya saat ini sangat mendukung Mas Rizky dengan angin yang sejuk seperti itu. Benar. Cuacanya cerah. Benar. Tanamannya juga lagi dikelilingi perform. bawang yang tanaman yang bagus ya. Betul sekali. Sebelum kita mengenalkan apa itu Merdeka F1 nih Mas, alangkah baiknya karena saya sudah perkenalan. Iya. Mas Rizky mungkin bisa memperkenalkan diri dulu deh. Boleh. Ini ahlinya ahli Boleh, dari bawang Mas merah TSS. Bagaimana? Tidak ahli juga Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Lubis. Biasa saya dipanggil Rizky. Nah, di sini kita ada melihat ya ada bawang merah. Di sini Bang Ilham, kita di khususnya daerah ini ya banyak tantangan tentunya di petani bawang itu sendiri, di mana memang saat ini harga bawang lagi melonjak naik ya Bang ya. Ya, Bisa 35 sampai 40 ribu, bahkan 2 minggu sebelumnya itu sampai 60 ribu. Nah ini kan menjadi tantangan ya di petani untuk menanam bawang karena bibit yang mahal, kemudian kualitas umbinya juga tidak terukur ya, belum bisa diukur dari petani sendiri, kemudian banyak juga yang bibit yang secara penyakitnya juga kita belum bisa kendalikan seperti itu ya. Juga banyak tantangan ke depan di petani bawang itu sendiri. Nah, di sini kita di Panah Merah hadir menciptakan Bang Ilham atau memproduksi benih dari bawang dari biji. Nah, di sini sebelumnya kita ada beberapa varietas Bang Ilham. Sebelumnya ada 3 varietas sebelumnya, yaitu ada Tuk-Tuk, kemudian ada Lokananta, kemudian ada Sanen F1. Nah, ini terbaru ada Merdeka F1. Nah, ini kita terbaru di Merdeka F1. Benar, Merdeka F1 dia memiliki ketahanan penyakit Mas Ilham. Ketahanan penyakit di antraknos dan juga fusarium sudah lebih baik daripada varietas-varietas sebelumnya tentunya ya. Benar, dari abang-abang sebelumnya dia sudah lebih baik, dan secara warna dia juga lebih cerah, lebih merah cerah, kemudian dia secara ketahanan penyakit lebih tahan, dan ukuran yang ideal Mas Ilham. Dan dia bisa split 2-3 untuk dataran rendah Mas Ilham. Jadi untuk di pasar lokal dia lebih sangat cocok. Tentunya sangat diterima ya. Benar, sangat cocok untuk pasar lokal. Jadi memang varietas Merdeka F1 ini diproduksi oleh PT Swesit Indonesia, memang tujuannya untuk menjawab keluhan-keluhan dari petani. Benar Mas Ilham. Karena kelebihan kita menanam dari bawang merah dari biji itu sendiri, yang pertama adalah penyakit itu tidak terbawa oleh umbi, betul juga? Benar Mas Ilham. Jadi memang selain karakter-karakternya yang sudah bagus, sudah hasil panennya juga ukurannya juga lebih masuk di pedagang-pedagang dan juga pengepul. Nah, itu juga menjadi solusi untuk petani apakah di bawang merah F1 Merdeka F1 ini nantinya juga akan bisa menyaingi dari umbi yang biasa ditanam oleh petani. Benar Mas Ilham. Jadi kita memang muaranya kepinginnya ini bisa sangat membantu petani Mas Ilham ya, menjawab keresahan petani ya Mas Ilham. Baik dari harga umbi, kemudian kualitas umbi, kemudian tadi seperti Mas Ilham bilang ada bibit yang penyakit yang dibawa dari oleh umbi. Betul. Dan itu menjadi tantangan yang besar di petani ya Mas Ilham. Mudah-mudahan dengan ada Merdeka ini bisa menjawab. Tapi di sini kita tidak sendiri Mas Ilham.
kita di sini bersama petani yang memiliki lahan ini yang sedang Betul menanam Merdeka F1 ini. Jadi Sobat Capanah Merah, kita juga di sini menghadirkan Bapak Saumal Abidin selaku petani yang menanam Merdeka F1 ini. Mungkin bisa kita Panggil ajak join aja ya. Benar, Mas Ilham. Oke, sekalian kita panggil, monggo Bapak Saumal Abidin. Selamat siang, Cak Udin. Perkenalkan dulu, nama saya Saumal Abidin atau lebih akrab dipanggil oleh Cak Udin. Oh, Cak Udin. Cak Udin, ya. Kita berarti panggil lebih akrabnya panggil Cak Udin. Cak Udin aja, lebih familiar, Iya. ya. Dari 2 tahapan ini, Cak Udin, Ya. dari sebelumnya udah panen, Ya. dan ini sudah sampai umur 26, Cak Udin. Respon terhadap perawatannya, terus pas pindah tanamnya itu gimana, Cak Udin? Oke, saya jawab dari awal. Untuk proses pengerjaan dari awal itu dari pindah tanam sangat mudah, dari segi waktu sangat efisien, Iya. ya kan? Terus dari segi perawatan juga lebih mudah, lebih gampang. Jadi kita juga kos yang kita keluarkan juga lebih sedikit. Lebih sedikit. Artinya kita bisa lebih hemat juga. Lebih hemat. Lebih tenang juga tidur, Cak Udin, ya. Iya. Karena udah lebih tahan dia. Iya. Kalau ini udah berapa kali semprot ini, Pak Udin? Kalau yang umur 26 hari ini ya. Kalau spray, kalau untuk pestisida, alhamdulillah sama sekali belum. Belum ada, Cak Udin. Belum masuk. Kalau untuk fungisida sampai sekarang masih tiap hari. Oh. Masih tiap hari karena kalau pagi masih berembun. Oke, Cak Udin. Ya. Nah, Cak Udin kan udah nanam 2 kali juga, Cak Udin. Iya. Nah, yang pertama itu kan sudah panen, Cak Udin, ya? Sudah. Nah, kalau dari bentuk umbinya itu gimana menurut Cak Udin? Untuk Kalau- di pasar di kedua? Kalau ukuran umbi sangat-sangat diterima di pasar. Benar. Warna juga udah masuk, ya kan? Jadi respon pasar juga sudah menerima. Dari pengepul sendiri juga nggak ada komplain. Malah sekarang pedagang pengepul mencarinya yang SS. Wah. Itu Serius. kenapa, Cak Udin? Karena Kenapa kok bisa mereka udah kepengen ke TSS lah untuk pengepulnya gitu, Cak Udin? karena dari besaran umbinya sudah bisa dibuat istilah bertarung. Kelasnya ini bukan lagi super cross tapi super banjar. Oh, Super Banjar. Super banjar, iya. Itu udah grade-nya memang udah grade Paling atas. ya. Paling Udin, ya? atas, iya. Kelasnya Sulawesi. Oh, kalau secara harga, Cak Udin, Ya. dengan grade yang tadi ya, dibandingkan yang mungkin yang tipe lokalan, Ya. ada bedanya nggak, Cak Udin? Lebih mahal TSS. Lebih mahal, Cak Udin? Iya, selisih. Itu bisa berapa, Cak Udin? 1.000 sampai 2.000 per kilo. 1.000 sampai 2.000 Iya, per kilo. per kilo. Artinya ada harga yang dilebihkan lah dari untuk TSS ini, Cak Udin. Iya, benar. Karena terkait dengan ukuran, kualitas, dan juga warna. Warna lebih merona. Alhamdulillah, Cak Udin. Berarti respon di pasar udah alhamdulillah udah Sudah Terima, ibarat rumah pintu sudah terbuka lebar. lebar. Buat TSS ya. Nah, berarti Cak Udin ada tertarik lagi nggak, Cak Udin, untuk nanam ke depan? Minggu-minggu ini saya tanam lagi 300 ru. 300 seru kira-kira 4 ribuan meter ya, Cak Udin, ya? Ya, Hampir segitu. Hampir setengah hektar Iya, ya, Cak Udin? iya. Oh, itu kapan, Cak Udin, mau nanam? Minggu ini. Wah, Nanti langsung ketagihan, Cak Udin. langsung. Nanti kebutuhan bibit sekitar 120.000. Oh, alhamdulillah. Iya. Cak Udin, untuk nanam itu dari bibitannya dari mana, Cak Udin? Dan polanya seperti apa bibitannya? Saya beli bibit jadi itu dari daerah pelosok Klaten, jarak dari Bolotani. Oh, itu dalam bentuk apa, Cak Udin, diterimanya? Benih siap tanam. Bibit siap tanam. Iya. Nah, bibit siap tanamnya itu rata-rata berapa hari, Cak Udin? 35 hari. 35 hari. Iya. Itu di potre ya, Cak Udin? Di potre. Di potre. Sistem potre. Nah, kalau dari Cak Udin sendiri, kita juga Ya. masih baru mengenalkan kembali untuk persemaian itu dari potre, Cak Udin. Iya. Nah, kalau dari Cak Udin rasakan persemaian di potre ketika pindah tanam seperti apa, Cak Udin? Saya merasa lebih mantap karena tingkat stressingnya lebih sedikit. Iya. Lebih sedikit, terus waktu penanamannya juga lebih cepat, ya kan? Terus resiko matinya juga sangat minim. Iya. Sangat minim. Nah, Oke, kalau boleh tahu Cak Udin pindah tanam ini ketika usia semainya berapa? 35 HST. Oh, sudah ideal ya Mas Rizky ya, Ya, sudah sudah sangat ideal. ideal lah untuk
waktu pindah tanam untuk TSS ini sendiri. Oke, siap. Nah, Cak Udin, Ya. kita kembali lagi ke tanaman. Karena saya sangat penasaran nih Cak Udin. Tanamannya ini performanya sangat bagus ya Cak Udin. Biar teman-teman sahabat Cavana Merah juga bisa melihat dan juga bisa sambil mencuri ilmu lah Cak Udin ya dari kita. Karena tanamannya cukup perform di sini dan cukup bagus di umur 26 hari. Nah, Cak Udin, di sini untuk jarak tanam, ini jarak tanam berapa Cak Udin? 14 kali 18. 14 kali 18 cm. Ya. Ya. Nah, Cak Udin, di jarak tanam ini, kenapa Cak Udin menggunakan jarak tanam ini? Atau ke depan pakai jarak tanam ini atau ingin improve lagi? Karena Di kemarin jarak tanam itu ini? masih di musim transisi antara akhir musim hujan masuk musim kemarau, jadi saya pakai jarak agak lebar. Iya. Jadi tujuannya untuk menghindari membuka ventilasi biar serangan jamur itu nggak masuk. Jadi sahabat Cavana Merah, memang yang disampaikan Cak Udin memang benar ya. Jadi kita di musim tertentu memang jarak tanam itu bisa dinamis ya Cak Udin ya. Di musim hujan kita memang sarankan itu jarak tanam di sedikit agak lebih lebar Cak Udin ya. Iya. Itu mungkin seperti kata Cak Udin bisa 14 kali 18 atau 15 kali 15 juga bisa Cak Udin Bisa, ya. iya. Tapi ketika masuk peralihan ke musim kemarau, dari Iya. hujan ke kemarau atau di musim kemarau itu bisa kita gunain 10 kali 10 atau 10 kali 15 Cak Udin ya. Siap. Cak Udin. Nah, jadi untuk memaksimalkan lahan tapi mendapatkan tonasi yang lebih tinggi Cak Udin ya. Siap. Benar. Setuju Pak Cak Udin ya? Setuju. Benar. Nah, nanti yang minggu depan ini saya pakai jarak 10 kali 10. 10 kali 10 Cak 10 Udin kali ya. 10. Nah, sahabat Cavana Merah, memang untuk TSS sendiri itu secara postur tanaman dia bisa untuk kita bisa lebih rapatkan 10 kali 10. Kenapa? Karena secara postur dari batang bawang merdeka itu sendiri dia lebih condong lebih ke vertikal, lebih ke atas. Jadi untuk memaksimalkan lahan lebih mudah. Bang Oke, Ilham. jadi tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Bukan ke gitu. samping, benar. Siap. Nah, Cak Udin, Ya. ada tips di persiapan lahan nggak Cak Udin? Karena saya lihat ini di umur 26 hari pasti pupuk dasarnya perform banget nih Cak Udin atau proper banget di bedengan ini sebelum kita mulai tanam. Kira-kira pupuk dasar apa yang di Cak Udin tabur waktu di persiapan lahan? Jadi saya pupuk dasar pakai Vertipos dengan luasan lahan 1.400, saya pakai 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo, saya tambahin kasih asam umat 2,5 kilo. Udah. Oh, itu. Sama pupuk kandang Cak Udin? Pupuk Ada. kandang kita masuknya di tahun kemarin waktu di bulan 11. Oh, di awal tahun kita sudah Sudah persiapkan. kita siapkan dulu. Oh, iya Ya. siap. Artinya pupuk dasar itu penting Cak Udin ya Iya, sangat-sangat penting. untuk sebagai dasaran nutrisi. Ya. Ketika sudah bina tanam itu memang si bibit tadi udah siap makan lah Cak Udin ya. Ya. Ketika dibina tanam. Ya. Benar. Nah, Cak Udin, Ya. kalau ketika sudah ditanam dan sudah dikasih pupuk dasar, perawatan apa yang perlu diperhatikan Cak Udin ketika kita menanam bawang merah, khususnya untuk bawang merah TSS ini Cak Udin? Oke, jadi kuncinya nanam bawang itu cuma ada dua. Satu, pengolahan lahan yang baik dan benar. Kedua, pemilihan bibit yang bagus. Cuma itu. Jadi terus juga pH tanah juga harus diperhatikan. Benar Cak Udin. Ya. Nah, melanjutkan dari yang disampaikan Cak Udin, memang ada 3 unsur Cak Udin ya Ya. dalam keberhasilan dalam tanaman. Yang Ya. pertama ada iklim, kemudian ada budidaya kita, kemudian ada bibit yang mendukung atau bibit unggul Cak Udin ya. Ya. Dan yang bisa kita kendalikan ada dua, hanya ada dua Cak Udin ya. Itu adalah budidayanya dan juga bibit yang unggul. Kalau iklim memang nggak bisa kita ubah ya Cak Udin ya. Betul, ya. Nah, jadi untuk itu kita harus budidaya dengan yang tepat, kemudian pilih bibit yang unggul ya Cak Udin, yang Betul. bertahan dan juga produktif ya Cak Udin ya. Betul. Benar. Nah, kalau untuk penyiramannya Cak Udin, jadi setelah pindah tanam penyiramannya bagaimana Cak Udin? Ini kita penyiramannya pakai sistem irigasi, jadi air sungai, ya kan. Ini baru saya kasih air itu cuman kemarin. Jadi mulai tanam, baru saya airin cuman kemarin.
di umur 25. Baru pertama kali. Baru pertama kali karena masih ada hujan. Masih ada iya, hujan. sih. Menyesuaikan kondisi alam Cak Udin. Iya. Kalau standarnya sih 1 minggu sekali lah, 6 hari sekali. 6 hari sekali Cak Udin. Oke, untuk penyiramannya sendiri itu menggunakan sistem bagaimana? Atau menggunakan penyiraman secara manual atau dilep atau bagaimana, Cak Udin? Kalau di sini dilep. Jadi di sini air, dilep. iya, air sungai kita masukkan, terus kita tunggu aja. Kalau udah penuh kita buang, penuh kita buang gitu. Oh begitu. Ya. Tapi menurut Cak Udin dengan metode penyiraman seperti itu, apakah berpengaruh terhadap performa dari tanaman bawang merah TSS? Kalau di tanah sawah sangat-sangat berpengaruh. Karena di tanah sawah, apalagi di musim sekarang ya, Ya. ini kan penguapannya juga lebih cepat, jadi kebutuhan air juga lebih banyak. Oke, apakah sampai saat ini di usia 26 hari, apakah TSS yang Merdeka ini yang ditanam oleh Cak Udin, apakah ada trouble sebelumnya? Ada, jadi gini, pas di umur 12, menginjak 13, itu ada trouble mas. Trouble-nya di apa? Waktu itu kan, ini lahan sebelumnya kan saya kasih mulsa. Oh iya, betul. Jadi waktu setelah pindah tanam, itu yang terjadi ada serangan pitium. Pitium, karena kelembapannya ya. Terlalu lembab, kedua bercak ungu udah masuk. Oh gitu. Ya kan? Akhirnya saya ambil inisiatif, coba saya lepas satu bedeng. Saya tinggal duduk, ya kan? Langsung perbedaannya terlihat. Oh. Langsung saja saya eksekusi, saya buka semuanya. Dari umur 19 sampai 25, perubahannya sudah sangat luar biasa dari benih Merdeka ini. Berarti di fase recovery dari benih itu terserang oleh pitium itu sangat kuat juga ya. Sangat kuat. Sangat cepat juga proses Iya, recovery-nya. karena tanah sawah itu beda sama tanah tegal. Kalau tanah sawah itu kan dikasih air itu daya simpan airnya lama. Iya, berlumpur ya. Iya. Lihat ya. Lihat. Oke, sobat Capana Merah. Tadi sudah disampaikan oleh Cak Udin terkait budidayanya, terus pernah travel, terus juga ada proses recovery-nya juga. Nah, untuk saat ini mungkin kita bisa spill Mas Rizky. Spill dalam arti hasil panen dari bawang merah Merdeka yang sebelumnya ditanam Cak Udin, kita mungkin bisa spill nih hasil panennya seperti apa ya. Iya. Boleh Cak Udin, karena ini untuk panen pertama kemarin Cak Udin ya. Iya. Ini kemarin dicabut di umur berapa Cak Udin? Ini saya cabut di umur 50. Wih, 50 malah. Di 50 HST aja warna udah menyala seperti ini. Besaran sudah masuk di pasaran, ya kan? Kalau ini sudah masuk kelasnya super cross, ya kan? Apalagi nanti kita panen di maksimal umur. Iya, di umur 60 hari Cak Udin ya. 60 hari. 60 sampai 65 hari. Situasi kondisional aja. Iya. Nanti kalau 60 hari masih kuat, kita panjangkan lagi tidak apa-apa. Iya. Karena saya ingin tahu sampai di mana kualitas maksimal dari benih TSS ini. Iya. Nah Cak Udin, Oke, ini kan siap. warnanya cerah banget ya Cak Iya. Udin ya. Pasti ada salah satu kunci Cak Udin dalam memberikan ada. nutrisi. Ada. Nah, kira-kira bisa di-spill atau dibagikan nggak ke teman-teman Cak Udin? Karena Oke, ini siap. umur 55, ukurannya sudah 50. Umur 50 hari ya. Tapi ukuran sudah oke dan juga Iya. warna udah merah cerah banget nih Cak Iya. Udin. Nah, itu rahasianya apa Cak Udin? Main di kalium sama kalsium. Oh, di fase generatif di kalium dan kalsium. Dari awal. Oh, dari awal Cak Dari Udin. awal. Jadi dulu ada beberapa petani yang mindsetnya kalau dikasih kalium di awal itu katanya pertumbuhannya kan berhenti. Ya. Nah, itu kalau versi saya mungkin karena pemberiannya over. Iya. Kalau saya di luasan 1400, saya ngasihnya kalium di awal itu cuma 2 kilo. Oh, di 2 umur kilo. pertama Cak Iya. Udin ya. Nanti kalsiumnya pakai 15 kilo. Berarti kan Iya. 17 kilo. Iya. Yang 8 kilo kita kasih NPK. Oh. Terus pupuk kedua juga gitu. Jangan pernah tinggalkan kalium sama kalsium. Oh, tetap diberikan tapi dalam dosis yang kecil. Ngikuti. Bertahap Iya, ya, Cak Udin ya. mengikuti, iya. Dari awal dari kecil dulu sampai nanti di umur fase generatif kita baru dominan di kaliumnya Cak Udin ya. Iya, karena dari beberapa survei di pasar meskipun besar kalau warnanya nggak menyala itu lakunya juga harga di bawah. Iya. Oh, berarti harga juga pengaruh ya soal warna ya. Pengaruh juga. Oh, oke. Meskipun kecil segini kalau warnanya itu
Kalau sudah merona, Iya. itu udah kalau dijual lakunya cepet duluan. Oke, siap. Tapi aman ya untuk saat ini hasil panen dari Merdeka F1 mulai dari warna, ukuran, speed anakan. Oke, Bang Rizky. Karena tadi selain nutrisi memang didukung oleh jenis atau varietas yang yang digunakan. sudah memiliki karakter yang warna bagus merah. itu Ditambah juga. nutrisi dari Caudin tadi. Memang kalau untuk nutrisi Caudinnya di fase vegetatif memang kita lebih dominan di nitrogen sama fosfat ya Caudinnya. Iya. Kemudian tapi diselingin dengan kalium ya tapi dalam jumlah sedikit Sedikit. di fase vegetatif. Iya. Di fase generatif kita memang lebih fokus di kalium. Kalium. Karena untuk fase pembesaran umbi dan juga warna umbi Pembesaran sama pemberat. pemberat Pemberat. benar pemberat Iya. dan juga warnanya bisa lebih cerah. Iya. Caudinnya. Nah Caudin, Iya. kira-kira di daerah kita ya itu panennya Caudin Ya. itu maunya yang kering kering berapa hari Caudin atau pasca panen seperti apa? Tergantung petaninya ya. Jadi terkadang itu mereka jual langsung di lahan, ada. Tapi kalau kita proses sendiri dengan cuaca seperti ini, 4 hari udah kering. Iya. 4 hari. Tergantung proses penjemurannya seperti apa. Oke. Nah, ini ada tanya-tanya juga ya Bang ya. Dari sahabat Capana Merah secara online ya. Itu ada beberapa pertanyaan itu dari sahabat-sahabat. Mungkin bisa kita bantu jawab nanti Cak Udin. Siap. Dari Oke. pertanyaan dari sahabat-sahabat Capana Merah Siap. di media sosial Cak Udin. Siap. Itu pertanyaan. Siap. Oke, siap. Oke. Untuk Bang Rizky dan juga Cak Udin, ini ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Capana Merah di sosial media. Yang pertama dari ca.eb. Ini ada pertanyaan, berapa lama panen dari waktu penyemaian? Jadi kalau ini setelah pindah tanam ya? Iya, setelah pindah tanam. Setelah pindah tanam itu minimal kalau kondisinya normal itu 60. Tapi kalau nanti performnya itu masih bisa dimundurkan, kenapa enggak? Jadi biar kita mendapatkan kelebihan di bobot, istilahnya rendemen. Itu. Oke, jadi memang idealnya bawang merah dari biji, terutama Merdeka F1 untuk di musim-musim kemarau itu memang bisa panen di 60 sampai 65 hari. Nah, tetapi di musim penghujan itu umur panennya akan lebih lama, bisa sekitar 70 harian. Benar, 65 sampai 70 hari. Nah, ada Oke. pertanyaan lagi Mas Ilham? Ada sepertinya? lagi, ya? ada lagi pertanyaan. Jadi memang sahabat-sahabat Capana Merah ini sangat penasaran Bang Benar. Rizky terkait Kepo bawang tentang merah Merdeka bawang merah, terutama, benar. betul. Untuk pertanyaan kedua dari Bang Handika, umbi bisa pecah sampai berapa dan gimana ketahanan HPT ketika cuaca tidak bersahabat? Nah, kalau umbi itu untuk Teses sendiri, khususnya Merdeka, Mas Ilham, Ya, untuk di dataran rendah, seperti di daerah Kediri ini, itu bisa split atau pecahnya 2-3 umbi. Itu untuk dataran rendah. Tapi kalau untuk dataran tinggi, itu bisa di atasnya, bisa 4-5 splitnya Mas Ilham. Tetapi, nah kuncinya kita di Teses ini, khususnya Cak Udin ya, kemarin di tray, kita itu sarankan diisi 2-3 benih itu di dalam satu tray. Jadi kalau bisa sahabat lihat di sini dalam satu lubang itu ada 2-3 bibit yang ditanam. Ya. Jadi di dalam satu lubang itu bisa ada 8-9 umbi bisa potensi ya, Cak Udin ya. Karena tadi di dalam satu biji atau satu bibit dia bisa pecah 2-3. Jadi dalam satu lubang kita bisa dapat lebih banyak ya Cak Udin ya. Lebih banyak umbi dan ukurannya lebih seragam serta dia bisa lebih banyak umbinya di dalam satu lubang. Gitu. Benar. oke, memang diisi 2-3 atau 3-5 biji dari satu lubang tanam, memang kita mengejar dari produktivitas yang head to headnya dengan bawang merah dari umbi lokal seperti itu. Karena memang isu-isu yang dari petani-petani yang belum atau mau tanam benih dari Merdeka F1 ini, isunya itu memang disampaikan bahwa produktivitasnya masih kalah, pecahan anakannya masih kalah. Nah,
Oleh sebab itu, Mas Rizky, kita memberikan solusi bahwa satu lubang tanam nantinya di persemayan itu kita isi dengan 2 sampai 5 biji dalam satu lubang tanam. Jadi nggak perlu khawatir lagi kan, betul Mas Benar, Rizky diisi ya? ya. 2 Jadi sampai nggak 3. perlu khawatir lagi, sobat-sobat Capana Merah dimanapun Anda berada, untuk panjenengan yang ingin tanam bawang merah dari Merdeka F1, tidak perlu khawatir karena satu lubang tanam sudah terisi 2 sampai 5 biji untuk mengejar produktivitas dari umbi. Jadi kita nggak akan juga tidak akan diam, kita tentunya akan mencarikan solusi-solusi ya, betul kan ya? Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita langsung saja dari On Suryo 92. Minta spill keunggulan varietas ini dari segi hasil panen, bobot umbi, dan ketinggian tanah. Nah, kalau untuk potensinya Mas Ilham ya, kalau Ya. Merdeka F1 ini memiliki potensi hasil yang tinggi Mas Ilham. Di dalam 1 hektaran untuk bobot basahnya itu bisa 22 ton sampai 24 ton itu bisa per hektar ya Mas Ilham. Tapi kalau keringnya dia bisa 12 ton sampai 14 ton Mas Ilham untuk potensi hasilnya. Nah, kalau untuk di datarannya dia untuk Merdeka itu perform di dataran rendah sampai menengah Mas Ilham. Jadi cocok banget ini untuk di Kediri Mas Ilham. Cocok. Di sini maksudnya dataran rendah ya, Cak ya? Iya, di bawah 100. Oke, jadi begitu Sobat Capana Merah. Kita next lagi dengan pertanyaan. Boleh Mas Ilham, masih banyak ini pertanyaan. Masih banyak ya sepertinya pertanyakan. Ini pertanyaan-pertanyaan di sini lebih banyak ke arah persemayannya sih, karena memang petani itu juga banyak keluhan, persemayannya susah, persemayannya lama segala macam karena masih membutuhkan waktu sekitar 35 hari. Jadi Sobat Capana Merah tidak usah khawatir, tidak usah risau, bahwa kita sudah sediakan mitra penyemai dari khusus untuk bawang merah dari biji, khususnya Merdeka F1. Kita sudah sediakan. Yang tadi juga sudah sedikit di-spill nih oleh Cak Udin. Namanya apa, Cak? Bolotani. Oke, kita juga sudah menyediakan nih Sobat Capana Merah. Itu kita ada mitra penyemai dari bawang merah biji, namanya bolotani.com. Kebetulan ownernya bernama Bang Rinto atau Mas Rinto. Itu lokasinya ada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Jarak, Kecamatan Pelosok Klaten. Nah, jadi yang awalnya petani-petani ini risau atau bingung masalah persemayannya, tidak usah dipikirkan, kita sudah sediakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin tanam bawang merah F1 dari biji, itu sudah tinggal siap tanam pesannya. Tentunya harganya juga murah ya. Murah. Kalau Cak Udin sendiri dapat harga per lubangnya itu Merdeka F1 di angka berapa ya? Rp120. Rp120. 2 sampai 5. Isi 2 sampai 5 per satu lubang tanam. Itu sangat murah. Betul begitu Mas Rizky ya? Betul, sangat-sangat murah sekali. Jadi untuk pertanyaan dari Garasia ya, ini ada pertanyaan terkait persemaian. Spill media persemaian yang baik Min. Nah, kebetulan kita kan juga sering sharing nih dengan penyemainya. Untuk persemaian di bolotani.com itu yang disediakan adalah media semainya menggunakan bokasi, menggunakan campuran bokasi, tanah, dan juga kokopit. Jadi seperti itu. Untuk perbandingannya 1:1:1 seperti itu ya Bang Rizky. Kalau untuk media semai juga bisa sumber apa yang ada di sekitaran sahabat tani khususnya ya. Intinya sih media semai itu dia yang pertama ada beberapa syarat Mas Ilham, yaitu dia remah atau gembur, kemudian dia steril dan juga ada nutrisinya juga. Nah, syarat 3 itu memang harus dipenuhi. Jangan terlalu padat ya Mas Ilham ya. Betul. Jadi untuk masalah di persemaian Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu memikirkan nih. Benar. Kalau untuk di sekitaran Jawa Timur Kediri memang sudah ada mitra kita ya Mas Ilham ya. Mitra kita namanya Bolotani. Bolotani. Jadi memang itu cukup sebagai sebagai penyemai untuk penyedia di sekitaran Kediri. Betul. Sekitarnya Mas Ilham. Jadi memang Bolotani ini tidak hanya di Kediri Mas Rizky. Jadi dia bisa mengirim se-Jawa, Bali, bisa Pulau Madura juga bisa. Jadi nggak hanya di khusus Kediri aja yang bisa menanam bawang merah TSS gitu loh.
Oke, seperti itu Bang Rizky. Iya. Oke, Cak Udin. Oke, ada Enggak, saya mau menambah sedikit aja. iya. Mau meluruskan. Jadi tadi kan menyinggung pertanyaan Mas Ilham, ada netizen yang tanya proses persemaiannya kan lama. Iya. Itu sebenarnya itu sangat menguntungkan buat kita. Oh, bisa begitu, Cak? Kenapa? Di jeda waktu itu 35 hari itu kita bisa maksimalkan untuk pengolahan lahan. Oh, benar juga ya. Karena benar apa? juga. Mohon maaf, kalau salah mohon dikoreksi. Pengaplikasian unsur fosfat itu bisa terserap oleh tanaman minimal itu kan 30 hari. Kalau kita aplikasi sekarang, besok tanam, jangan harap tanaman kita bisa maksimal. Memang Ya kan, fosfat belum sendiri belum terurai. sukar larut juga ya. Makanya itu. Jadi sebenarnya itu waktu yang sangat bagus buat kita Iya. sebagai petani untuk memaksimalkan pengolahan dengan baik. Benar. Soalnya- Sambil kita contoh mau menyemai sendiri, bisa sambil nyiapin lahan ya. Iya. Caudin ya? Iya, jadi makanya kan tadi saya sempat singgung, kuncinya ada dua. Satu, pengolahan lahan yang baik dan benar. Kedua, pemilihan varietas bibit yang berkualitas. Jadi itu. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Cak Udin. Pertanyaan terakhir ini dari Syahrul Effendi. Jadi pertanyaannya begini Bang Rizky. Gimana? Perlakuan apa agar Merdeka F1 itu pecahnya banyak? Yang pertama, kalau perlakuannya tentunya didukung oleh nutrisi ya, Caudin. Selain Iya. varietas yang memang mempunyai kemampuan untuk split yang bagus, juga harus didukung oleh nutrisi yang tepat. yang tepat. Jadi di dalam fase-fase tahapan tanaman itu memang ada nutrisi tertentu yang memang harus kita penuhi. Untuk di fase vegetatif, Mas Ilham, itu kita harus penuhi nutrisi seperti nitrogen dan fosfat yang cukup. Jadi ketika pada fase generatif itu kita bisa gunain seperti nutrisi kalium yang cukup. Gitu. Jadi intinya selain tadi varietas yang memang punya kemampuan, juga nutrisi harus lengkap Caudinnya. Iya. Makro mikro yang harus tercukupi. Iya. Jadi Berimbang. benar, yang berimbang. Jadi itu cukup untuk membuat bibit atau benih yang ditanam itu bisa split dan kualitas umbi yang lebih baik. Mas Ilham. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bang Rizky dan juga Cak Udin. Tentunya Sobat Capanah Merah tidak usah khawatir lagi, tidak usah takut lagi untuk menanam bawang merah dari biji, khususnya varietas Merdeka F1 milik Capanah Merah. Karena Capanah Merah juga yang slogannya sahabat petani yang paling baik nih. Kita tentunya akan mengupayakan untuk menjaga kualitas dan juga mutu benih yang kita pasarkan, seperti itu Bang Rizky ya. Benar. Oke, dari kesimpulan di pagi hari menjelang siang yang cerah ini, kita yang sedang berada di lahannya Bapak Cak Udin lah, kita akrabnya panggil Cak Udin, di lahan Merdeka F1-nya beliau, kita dapat simpulkan bahwa bawang merah dari biji itu sudah bukan lagi menjadi alternatif, tapi sudah menjadi pilihan di petani-petani bawang merah, khususnya di area Kediri dan juga Nganjuk, seperti itu. Nah, yang kedua yang menjadi keluhan-keluhan dari petani terkait persemaiannya lama, pindah tanamnya juga lama, terus anakannya tidak anakan dari umbinya juga tidak bisa split dan segala macam. Kita sudah menjawabnya melalui varietas F1, Merdeka F1 seperti itu. Jadi jika sobat-sobat Capanah Merah nantinya takut atau masih bingung lagi, itu sobat-sobat Capanah Merah sudah tidak usah memikirkan proses persemaian, bisa membeli atau bisa pesan bibit yang siap tanam. Yang kedua juga terkait pindah tanamnya, sudah ada tenaga profesional yang bisa disewa borongan untuk menanam dari bibit bawang merah Merdeka itu tadi. Itu untuk sekitaran Kediri dan Jawa Timur ya Mas Ilham ya? Iya, bisa. Oke, jadi memang Bang Rizky, yang tagline kita untuk Merdeka kan cerah,
bawangnya, cara rezekinya itu apakah sudah pas menurut petani? Sudah. Jadi dengan munculnya varietas Merdeka F1 ini sudah menjawab semua keresahan dan keluhan para petani. Oke, itu Sobat Capana Merah, testimoni langsung dari petani yang baru juga menanam bawang merah dari biji, khususnya varietas Merdeka F1. Baik, mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Kami juga terima kasih kepada Bapak Saumala Bidin atau Cak Udin nih akrabnya, kepada Bang Rizky. Terima kasih waktunya sudah hadir di Kota Kediri. Siap. Oke, jadi begitu Sobat-Sobat Capana Merah. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Untuk saat ini saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capana Merah, salam panen makmur. Oke.